Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas lahirnya calon pesaing Solo Fans. Nah, bagaimana ceritanya kok calon pesaing Solo Fans ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, calon pesaing Solo Fans ataupun Persis Solo Fans ini ada di kota Solo. Wah, ini ada klub kabupatennya ini. Kabupaten intinya ya seperti PSIM. Kalau kabupatennya kan ada Sleman, ada Bantul, ya, Jogja kabupatennya itu. Nah, di Solo ini ada yang kemarin juga viral stadionnya, banyak yang membahas. Padahal kita sudah membahas stadion Kebogiro ini sudah sangat lama ya, seperti ini akan menjadi stadion yang bagus dan oke nantinya. Nah, ini ada dari Persepi Boyolali. Wes, Persepi Boyolali sendiri tahun kemarin di Liga 3 progresnya sangat ciamik ataupun sangat oke, sangat keren lah, bisa melaju sampai ke babak 16 besar ya. 16 besar lainnya seperti itu. Nah, pada akhirnya mungkin mereka gugur ya, ini seperti itu. Jadi ya kita nggak terlalu banyak berharap terhadap Persepi ini. Kalau mungkin untuk tahun ini kita juga nggak terlalu berharap banyak sih untuk Persepi Boyolali sendiri. Tapi juga kita juga ingin ya klub kabupaten-kabupaten ini bisa maju dan bisa bangkit dengan seperti itu. Di sisi lain viralnya stadion Kebogiro kemarin kan juga membuka mata Indonesia lainnya. Boyolali ki yo duwe stadion apik iki lho ngene Persepi Boyolali. Nah seperti itu. Jadi memperkenalkan terhadap masyarakat luas ya bahwa Boyolali ini juga punya kebanggaan dan punya lokal pride ya, seperti itu. Nah, Boyolali sendiri punya supporter, beberapa supporter ya, ada manianya, ada ultrasnya yang terkenal sepertinya ultrasnya Brigade Boys in Boyolali ini ya. Nah, ini tergolong memang bukan supporter baru sih, ini supporternya sudah lama sebenarnya, sudah ada lama, cuma beberapa hari ini atau beberapa tahun ini ke belakang ini menjadi sorotan. Nah, supporter ini ternyata banyak ya, loyalitasnya juga banyak. Bahkan kemarin saat lawan Persika Klaten di Stadion Kebogiro kemarin cukup lumayan banyak juga yang menonton. Menurut pandangan saya pribadi, saya pun melihatnya, Pokemon gising nonton, wah tumben nih, wah, atau mungkin ini karena derby plat AD, saya juga kurang tahu ya. Jadi banyak yang menonton ya. Menurut pandangan saya sih, semoga Persepi Boyolali bisa kembali bangkit ya. Walaupun mungkin progresnya tidak sebagus tahun lalu, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, dari soal klub. Ini dari soal klub. Kalau tahun lalu kan mengagetkan ya, mendatangkan Joko Sasongko yang pemain asli Boyolali. Ini bekas timnas dan ini pengalamannya luar biasa sekali, bisa dibilang seperti itu. Tapi tahun ini banyak merekrut anak-anak muda ataupun seleksi pemain-pemain muda ya, yang beberapa didatangkan dari Boyolali juga ataupun ya dari lokal pride sendiri ini. Jadi kita nggak berekspektasi tinggi, tapi kalau untuk lolos fase grup saya yakin pasti lolos Persepi ini. Soalnya kan musuhnya Persika Karanganyar, Farmasi. Nah, itu. Jadi saya harap sih bisa lolos sebenarnya kalau untuk Liga 3 ini ya dari fase grup. Menurut pendapatmu, Cuk, dengan hadirnya supporter Brigade Bos Persepi Boyolali ini kemungkinan besar ini adalah supporter dari pecahannya embrio dari kota Solo sih sebenarnya. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Ya, memang sepak bola Boyolali memang lama tertidur ya. Ini klub berdiri sudah sejak tahun 1975 ya, kayaknya seperti itu. Kalau salah mau dikoreksi. Tapi memang akhir-akhir ini baru mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang itu baru bangkit lah ya, seperti itu. Nah, dengan bangkitnya itu kan diiringi dengan infrastruktur ya. Begitu majunya memang infrastruktur stadion di Boyolali. Kaya ngono kuwi wis apik ya, gara-gara Liga 3 kuwi bakal Liga 2 wis apik ya, aja ndangak kedurun pengen stadion model kaya Manahan, Mandala Krida, Maguwarjo urung tekan lah ya Boyolali. Tapi sudah bagus sih dari pemerintah daerah membangunkan stadion ya standar nasional lah untuk Boyolali. Dan yang saya herankan kembali itu selain infrastruktur ditopang oleh supporter. Nah ini John, di Liga 3 saja supporternya sudah lumayan, sudah lumayan banyak lah kalau saya lihat itu. Ini kalau bisa lolos Liga 2 ya full lagi Stadion Kebogiro. Saya menunggu-nunggu sih, walaupun untuk tahun ini kita nggak ekspektasi tinggi terhadap Persepi Boyolali. Ya lolos ya apik, ya ora ya wis lah, kok evaluasi meneh. Tapi kalau supporternya saya salut sih. Dikala Persis Solo sudah naik ke Liga 1,
pasti ya orang Boyolali pasti banyak yang nonton Persolo, tapi masih ada loyalis yang tetap setia mendukung Persepi Boyolali, yaitu Brigade Pos Boyolali. Kemarin katanya juga saya lihat itu di foto itu udah away ke Solo 3 juga away ya mereka. Wah, lumayan nih, wes fanatik ya. Ya betul, supporter klub daerah itu malah ujung-ujungnya dia itu fanatiknya itu tinggi loh sebenarnya. Kalau untuk daerah Jateng sendiri sini ya, untuk beberapa kelompok supporter memang fanatismenya cukup tinggi lah ya, seperti untuk klub kebanggaan ya. Mereka bangga dengan lokal pride mereka sendiri-sendiri, pada dasarnya sih seperti itu memang hal yang bagus, langkah yang bagus ya, intinya memajukan sepak bola daerah. Tapi yang penting jangan sampai kerusuhan ataupun ya intinya pokoknya tindakan hal negatif lah, intinya seperti itu, jangan sampai seperti itu. Saya sih mendukung penuh ya terhadap kemajuan tentang sepak bola Persepi Boyolali ini. Dulu kita pernah beberapa kali membuat konten tentang Stadion Kebogiro ini, bahkan ya viewernya ada yang lumayan juga. Ya ini karena memang kita itu cinta dengan sepak bola daerah ataupun kemajuan sepak bola daerah. Kita hanya kembali mengingatkan sepak bola Boyolali sebenarnya dulu itu biasa-biasa aja pandangan saya, sama halnya seperti daerah-daerah lain yang sepak bolanya kemungkinan besar kabupatennya kurang majunya seperti itu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian dengan bergantinya mungkin bupati ataupun nah itu atas kepedulian, sebenarnya atas kepedulian bupatinya sendiri, mereka akhirnya bisa membangun stadion dengan mungkin anggarannya cukup minimalis ya. Untuk sekelas Kabupaten Boyolali sendiri ini cukup minimalis, tapi mereka bisa memaksimalkan keadaan ataupun bisa memaksimalkan dana tersebut untuk membangun stadion yang menurut pandangan saya cukup bagus. Bahkan kalian bisa lihat sendiri Stadion Kebogiro yang kemarin viral di medsos-medsos itu seperti apa stadionnya. Nah itu dengan anggaran yang cukup minimalis. Jadi alasan untuk kota-kota lain atau kabupaten-kabupaten lain yang tidak punya stadion ataupun stadionnya yang cukup mengenaskan itu bisa menjadi contoh di Persepi Boyolali ini, bahwa Boyolali ini bisa gitu loh. Makanya dengan perlu bantuan Pemkot juga, ya bupati juga setempat, itu sangat penting lah. Menurut pendapatmu gimana Cuk tentang Bupati Boyolali sendiri ini yang dulu pernah membangun Stadion Kebogiro ini? Ya, saya memang apresiasi banget terhadap Bupati Boyolali ya. Entah itu periode yang dulu atau yang sekarang. Nah, memang sekarang sudah berganti kepemimpinan, tapi yang sekarang berganti pun ya masih peduli dengan Persepi Boyolali ya. Mungkin dalam urusan teknis sepak bola ya. Kalau memang bupati yang dulu memang benar-benar totalitas ya, beliau membangunkan infrastruktur ini yang pondasi yang bagus ya untuk sepak bola untuk kedepannya ya. Karena memang gimana mau bangkit sepak bola kalau nggak ada infrastrukturnya loh. Setelah infrastruktur jadi kan supporter mau datang. Nah walaupun sekarang itu nggak banyak banget, nanti kan juga tergantung manajemen Persepi sendiri. Kalau manajemen Persepi bisa meloloskan timnya ke Liga 2, wah bakal supporter apalagi nang ke Liga 1. Wah aku rasa bayang sih akeh sepiro. Wah Liga 3 wis akeh apalagi Liga 1. Ya betul, kalau untuk naik ke Liga 1 mungkin banyak perubahan yang harus dibenahi dulu. Tapi kalau untuk Liga 2 kemungkinan besar masih bisa ya. Kalau untuk Persepi saya sih masih yakin kalau dengan Persepi ini. Tapi kalau untuk tahun ini atau beberapa tahun ke depan kemungkinan besar dibenahi dulu lah, intinya alon-alon ini seperti itu. Ojo kemerungsung langsung munggah Liga Loro, ndak bahaya juga sih sebenarnya. Ketika klub nggak kuat di Liga 2 jual sih seperti itu loh ya. Yang kejadian jual lisensi ini cukup berbahaya. Jadi untuk Persepi Boyolali sendiri, supporternya saya harap juga bersabar, sabar sih ya seperti itu. Alon-alon santai, nah, bangun pondasi yang kuat terlebih dahulu. Itu sampai seperti Mataram Utama kasusnya seperti itu ya, dijual ke Nusantara United, mereka bangun lagi dari Liga 3. Wah jangan sampai seperti itu, kasus-kasus seperti itu jangan dicontoh lainnya seperti itu ya. Mungkin itu saja perbincangan kita tentang Persepi Boyolali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.